Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kasmawi MKom selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metodologi Manajemen Proyek. Adapun topik yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini yaitu tentang the traditional approach. Saya Muhammad Syabana selaku moderator yang akan membuka presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang dimana anggota kelompok yang bernama Mariatul Kipiah dan Muhammad Imam Setiawan. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok tersebut. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang metodologi manajemen perangkat lunak, yaitu tentang the traditional approach. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas 5 poin, yaitu tentang pengertian, permasalahan-permasalahan yang dapat timbul. Yang ketiga, struktur traditional approach ini. Yang keempat, fase atau tahapan yang terjadi pada metodologi tradisional, dan yang kelima, contoh metodologi tradisional. Langsung saja, pengertian metodologi tradisional. Manajemen proyek tradisional adalah seperangkat teknik dan alat yang dapat diterapkan pada aktivitas yang menghasilkan produk akhir, yaitu berupa hasil atau layanan. Hasil atau layanan tersebut dikenal dengan istilah deliverable. Pendekatan klasik atau disebut dengan classic approach disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Jadi, jika pendekatan ini mengikuti tahapan pada life cycle, maka pengembangannya akan berhasil. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang dapat timbul pada pendekatan klasik, yaitu pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit. Maksudnya di sini adalah pendekatan klasik kurang memberikan alat-alat dan teknik-teknik di dalam mengembangkan sistem, dan sebagai akibatnya, proses pengembangan perangkat lunak menjadi tidak terarah dan sulit untuk dikerjakan oleh pemrogram. Lain halnya dengan pendekatan terstruktur yang memberikan alat-alat seperti diagram arus data atau data flow diagram, kamus data, tabel keputusan, diagram IPO, bagian terstruktur, dan lain sebagainya yang memungkinkan pengembangan sistem informasi. Pengembangan perangkat lunak lebih terarah berdasarkan alat-alat dan teknik-teknik tersebut. Yang kedua, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi mahal. Maksudnya di sini, mahalnya biaya perawatan pada pendekatan sistem klasik disebabkan karena dokumentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur. Dokumentasi ini merupakan hasil dari alat-alat dan teknik, maka dokumentasi menjadi tidak lengkap. Dan walaupun ada tetapi strukturnya kurang jelas, sehingga pada waktu pemeliharaan sistem menjadi kesulitan. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan sistem besar. Maksudnya, pendekatan klasik ini tidak menyediakan kepada analis sistem cara untuk melakukan pengetesan sistem, sehingga kemungkinan kesalahan-kesalahan sistem akan menjadi lebih besar. Yang keempat, keberhasilan sistem kurang terjamin. Maksudnya, penekanan dari pendekatan klasik adalah dari personel-personel pengembang sistem, bukan pada pemakai sistem. Padahal, sekarang sudah disadari bahwa dukungan dan pemahaman dari pemakai sistem terhadap sistem yang sedang dikembangkan merupakan hal vital untuk keberhasilan proyek pengembangan sistem pada akhirnya. Mulai tahun 1970, muncul suatu pendekatan baru disebut dengan pendekatan struktur. Pendekatan ini pada dasarnya mencoba menyediakan kepada analis sistem dengan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem di samping
tetap mengikuti ide dari sistem life cycle. Selanjutnya, pendekatan metodologi tradisional. Pendekatan metodologi tradisional ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan dari bawah ke atas atau disebut dengan bottom-up approach. Pendekatan ini dimulai dari level yang paling bawah organisasi, yaitu level operasional, di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level lebih atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Yang kedua, pendekatan dari atas ke bawah atau disebut dengan top-down approach. Pendekatan ini dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Dan langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi. Kemudian ini adalah gambar metodologi tradisional, yang mana pada diagram ini yang akan pertama dibuat adalah analisis, kemudian mendesain, lalu mengimplementasi, kemudian memaintenance, dan pada tahap akhir membuat planning. Penjelasan fase inisialisasi. Pada fase ini merupakan fase dalam hal studi kelayakan, di mana dalam studi kelayakan terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah analisis kebutuhan, requirement analysis, karena kelayakan dari proyek sistem informasi didasarkan atas hasil dari requirement analisis ini. Hasil studi kelayakan kemudian disusun dalam bentuk proposal proyek untuk kemudian diajukan ke stakeholder. Fase perencanaan. Pelaksanaan fase ini lebih melibatkan tim pelaksanaan proyek, meskipun pihak lain seperti steering komit tetap melaksanakan fungsi pengendalian dari luar. Meskipun dari fase sebelumnya telah ada requirement analysis, tetapi untuk menghasilkan rencana dan desain pengembangan sistem informasi maka diperlukan analisis yang lebih detail. Dalam fase ini sering terjadi revisi terhadap hasil analisis. Hal ini umum terjadi karena mungkin saja informasi yang didapatkan dari satu departemen dengan departemen yang lain saling bertentangan, atau bahkan tidak saling berhubungan akibat dari buruknya arus kerja atau workflow dan standar operating procedure (SOP) organisasi atau perusahaan tersebut. Fase pelaksanaan atau pengembangan. Dalam fase ini aktivitas yang dilakukan adalah melaksanakan tugas-tugas yang telah didefinisikan dalam fase sebelumnya untuk menghasilkan software sesuai requirement. Fase akhir. Dalam fase ini proyek telah memasuki tahap akhir di mana produk software telah diinstalasikan, dioperasikan, dan dimanfaatkan oleh klien. Sistem pengawasan dan kontrol. Fase ini terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk observasi pelaksanaan proyek untuk menghindari potensi masalah yang bisa segera diidentifikasi dan jika diperlukan, tindakan koreksi dapat segera dilakukan. Manfaatnya adalah kinerja proyek dapat diamati dan diukur secara rutin agar jika terjadi penyimpangan pelaksanaan proyek terhadap rencana didesain dapat diantisipasi. Fase akhir. Dalam fase ini proyek telah memasuki tahap akhir di mana produk software telah diinstalasikan, dioperasikan, dan dimanfaatkan oleh klien. Contoh, Anda bekerja untuk perusahaan di mana setiap orang memiliki meja atau laptop. Saat ini, perusahaan menggunakan Windows 7 sebagai sistem operasi default untuk seluruh organisasi. Karena Windows 7 agak ketinggalan zaman dan ada versi yang lebih baru yang disebut Windows 10, manajemen memutuskan untuk memutakhirkan Windows. Tujuan peningkatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko keamanan yang terkait dengan sistem operasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baiklah. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi dari metodologi the traditional approach, yang dimana metodologi traditional approach ini adalah metode yang bisa kita gunakan pada saat sekarang ini
dalam membuat proyek dalam manajemen proyek metodologi tradisional approach. Ini terdiri dari 5 tahapan, kemudian ada 2 struktur, yang dimana tahapan tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuatan proyek. Jadi, jika teman-teman semua ingin membuat proyek, maka teman-teman juga harus menyiapkan 5 tahapan, kemudian juga 2 struktur untuk mengelola atau membuat proyek tersebut. Gimana nih? Apakah teman-teman semua tertarik dalam menerapkan metodologi the traditional approach ini dalam membuat proyek teman-teman semua? Baiklah, mungkin dari saya sedikit menyimpulkan seperti itu. Jika saya ada yang kurang dan salah dalam menjelaskan atau dalam menyimpulkan metodologi the traditional approach ini, saya mohon maaf. Kita sama-sama juga masih belajar, saya juga masih belajar, teman-teman juga masih belajar. Mungkin teman-teman bisa mencari atau mencari referensi atau mencari jurnal-jurnal yang lebih mudah dipahami, kemudian dipelajari. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya ke pakar-pakar yang sudah ahli di bidang manajemen atau metodologi the traditional approach ini. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan materi tadi, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Saya Muhammad Syabana selaku moderator dan anggota kelompok. Mohon maaf apabila ada silap dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami mohon maaf. Maksud hati ingin menyusun kata yang indah tanpa celah, namun apalah daya, kami hanya manusia biasa. Salah dan khilaf sudah pasti ada. Sesungguhnya yang maha benar datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan anggota kelompok. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.